Bercanda pagi, selamat pagi. Yo, masih semangat di bercanda pagi. Bercanda terus. Bingung Rispo, sampai bingung. Harus gini ya, yuk. Semangat, biar di rumah semangat, ya nggak? Berangkat Walaupun pagi soalnya Po dari Depok. semangat. Kenapa kamu kok bingung banget? Mohon maaf nih, jangan sering dipanggil ya. Kenapa emang? Lagi salah bantal nih. Nih, Iya beneran ini bener nih. yang tidur dia, yang istirahat dia, yang disalahin bantal coba. Bantal kan nggak salah apa-apa Po. Bantal diem Po, nggak salah apa-apa. Tapi masih mending dia lah. Bagus salah bantal daripada salah sambung. Mana? Enakan mana? Berarti lu lupa nomor teleponnya sampai salah sambung. Tapi tadi ngomong-ngomong tadi kan Awi. Oh, ntar. Rispo. Oh gitu nengok. Seluruh badan. Panggil Wendy. Po, kenapa sampai salah bantal? Ini gimana sih? Saya udah sembuh lah. Ya udah. Enggak, beneran. Lu salah bantal, tapi sering nggak ngalamin hal kayak gitu? Tahun ini 2022 baru di bulan 2 ini udah 2 kali. 2 kali apa salah bantal? Iya, Januari sekali, ini Februari sekarang. Itu awalnya gara-gara kenapa? Gak tahu bangun tidur gitu. Ya orang mukanya yang mana sih? Bingung banget. Ini mukanya. Ini udah dari kemarin gitu, susah banget nengok. Tapi sekarang tinggal nunduknya yang gak bisa nih. Nunduk gak bisa? Iya. Gampang, obatnya cuma satu. Makan nasi, kecap, sama kerupuk. Enak tuh anget-anget. Gak ada urusannya. Tapi yang kita mau bahas mungkin agak sedikit nyambung sama apa yang dialami sama Rispo. Kita mau bahas tentang Bell's palsy. Bell's palsy. Temen aku juga ada tuh yang kena. Ya, teman kita kebetulan ada yang kena. Temen kita. Kasian antara kita mau ketawa apa kesian gitu. Ya, Ayu mah gak berhenti ngetawain dia. Lucu. Enggak, kasian. Tapi kita udah minta maaf waktu itu. Maaf ya, kita mau ketawain lu gitu. Ya, kita minta maaf. Dan Jangan orangnya juga supaya udah pasrah pada saat itu. Tuh, ini ada nih. Kita lihat nih teman. Coba kita lihat kondisinya kayak gimana sih. Bell's palsy. Hari keempat kena bel palsy. Mau ke rumah dia. Tuh dia Kalau ketawa cuma segini. Geli banget dan muka sendiri. Nggak bisa ketawa. Ini kan ketawa normal begini ya. Tuh. Maaf ya, kita nggak bermaksud menertawakan kondisi itu. Yang kita tertawakan si penderitanya. Jadi kebetulan ini namanya Fori. Mungkin teman-teman juga udah tahu Fori siapa, eksekutif produser kita. Saya mau ngetawain Bang Wendy, tapi baru 1 episode. Tapi lah, Ah, kalau ya, udah jangan. 10 gitu ya. Jangan. Tapi dia cantik ya, dia cantik. Cantik. Gitu. Iya. Baik. baik banget. Kelihatan sih muka-muka orang baik. Iya, kelihatan banget. Tapi balik lagi gue bilang itu kayaknya emang dia di awal tahun ini juga dapat lumayan penyakit ya. Lumayan banyak Iya. ya. For minta maaf deh sama keluarga For. Kayaknya feeling gue sih itu didoain sama emaknya kayaknya. Enggak, itu cuma Tuhan lagi menguji aja. Oh iya. Oh baik bener, kalau udah 10 episode baru, bener lu Bapori banyak tobat dah. Tapi Bang Wendy, Ya, Bell's palsy itu sama Bell's sekolah beda ya? beda. Jangan bercanda, Bell's palsy. Bell's palsy itu istilahnya apa ya? Biar lebih jelas lagi, mendingan kita langsung seorang teman kita fisioterapis juga yang mungkin paham tentang kondisi ini. Kita sambut, ini dia ada Mbak Windy Mayang. Halo Mbak Windy, apa kabar? Silakan. Silakan Mbak Windy di sini. Mbak. Jadi mungkin yang di rumah juga baru tahu kalau ini gue baru buka, gue punya saudara kembar, Windy. Ya. Apa yuk? Jauh banget. Apa sih lu? Mirip. Gua sama dia, kenapa sama lu? Mirip. Gua menih. Gila kali ya. Mbak, Kita tanya nih. Tanya dong, Ya. Mbak, tadi kan kita lagi ngomongin Bell's palsy. Ya. Nah itu tuh Bell's palsy itu apa sih sebenarnya, sejenis penyakit apa sih? Itu kan kalau kita bilang bahasa Inggrisnya banget nih ya. Ya. Inggris pedalaman, menyon. Depok itu bahasa Depok, menyon bahasa Depok.
Apa sih Mbak? Jadi orang itu mengkaitkan bahwa Bel palsi ini tuh Iya. kayak orang stroke. Kayak menyon kayak gini, wah kayaknya itu tandanya stroke. Ya. Sebenarnya beda. Oh beda. Jadi stroke itu cederanya di pusat, di otak. Tapi kalau Bel palsi ini ada di saraf wajah. Di Jadi saraf beda. wajah. Di saraf wajah ada di posisinya di belakang. Nah ini harus kita ingat nih, si Ayu ini bener-bener ya. Kita lagi jelasin si Ayu, bener-bener. Por, lihat nih Por, si Ayu nih Por, ketawain dulu. Jadi nih saya aja sebagai orang awam kadang-kadang bertanya-tanya yaitu apakah sama stroke dengan Bell's palsy? Beda. Karena posisinya karena dia bilang setengah badan lumpuh. Itu Ya. masuknya stroke. Nah kalau stroke setengah badan, kalau Bell palsi hanya mukanya saja. Oh hanya muka. Penyebabnya apa Mbak? Penyebabnya biasanya kedinginan, tapi memang faktor resikonya. Maksudnya gimana kedinginan, Mbak? Obatnya pakai jaket berarti. Enggak dong. Jadi memang indikasinya. Terus masa muka lu Bell's palsy lu tutupin jaket kan nggak mungkin dong. Itu maksudnya kedinginan gimana nih, Mbak? Pengen Jadi tahu. biasanya pasien yang datang itu karena AC-nya terlalu dingin. Atau enggak kita lagi di samping AC-nya di Aduh. sebelah sini. Atau misalnya kayak di mobil nih kan, biasanya itu kan suka duduk di depan tuh, suka Iya. ada AC yang di depan tuh. Kan kita kadang kalau kepanasan Iya. muka kita tempelin ke AC. Betul. Bisa jadi Itu gitu, Mbak. bisa juga. Itu bisa terjadi. juga? Iya. Salah satunya juga kena radang juga, terkikis si sarafnya. Oh bukan karena virus dan segala macam Mbak? Ada hal yang mengkaitkan bahwa itu ada virusnya juga, tapi virusnya namanya apa itu belum terindikasi. Karena si Fori si penderita Bell's palsy yang tadi videonya kita tayangkan itu dia bilang karena virus. Virus katanya. Ya, tapi mungkin berbeda-beda ya. Iya. Nah, berarti itu bahaya ya. Di depan AC, kipas angin? Kipas angin bisa. Kipas angin. Kipas angin. Kalau kipas angin, Iya, iya. kalau AC kan mukanya yang miring. Iya. Kalau kipas angin badannya ntar yang miring. Tapi komik juga ada. Kau di stand up komedian juga. Ada? Ada Bel palsy Dani Aditya tuh. Oh iya. Yang dia di kursi roda gitu. Kalau dia udah lama dari kecil bisa gitu ya. Cerebral palsy sama gak sih? Ah, beda lagi. Oh beda lagi. Beda ternyata. lagi. Edit nggak bisa ya. Oh live. Lu ngeselin lu kagak bisa lah. Nah oke, bisa disembuhin gak sih Mbak sebenarnya? Bisa. Tergantung grade-nya. Kalau misalkan Ada grade-nya? Ya, ada grade-nya, tingkat keparahannya. Wah. Oke. Kalau misalkan Bell palsy cuman gini doang, nah itu berarti sudah dicurigain. Tapi kalau misalkan grade-nya sudah tinggi, ini nggak bisa ngedip, Iya. ngeces, Itu Fori tuh. Iya. Fori. dan air mata sering keluar. Mbak tapi itu bisa hilang lagi kan? Bisa sembuh lagi kan? Bisa, tapi jangka waktunya memang agak sedikit lama, sekitar Berapa lama? 6 bulan. Dan itu harus setiap hari. Setiap hari di treatmentnya? Iya, Treatmentnya tuh gimana sih Mbak kalau kita boleh tahu? Maksudnya harus caranya? praktekin. Oke, anggap aja enggak. Rispo nih. Rispo yang mau panjang nggak? Mau panjang nggak? Mau. Por, nih mau panjang nih Por ya. Harus sebagai contoh ya. Ya, Oke, karena silakan. kita itu memang muka nggak simetris. Nah ini bisa untuk rilis wajah. Jadi biasanya penanganan fisioterapi pada kasus Bell palsy itu ada yang namanya masas muka. Masas muka. Oke, saya pakai handscoon dulu ya, Oke. biar enak. Ya. Kalau dia pakai kanebo aja Mbak enak tuh. Oke. Ada keluhan lagi? Ini saya leher Mbak bener tadi nih. Ini kalau nunduk gini sakit nih. Terus ini dengkul. Sama ini pinggang. Banyak. Sumbernya harus masuk ke klinik. sumbernya di sini. Cuma nyebar. Ya. Coba Mbak. Ini biasanya yang saya lakuin TMJ. Apa itu? Kalau rahang nggak bisa nutup. Kena rahang. Ya. Nah, yang nggak bisa nutup itu juga bisa dilakukan tindakan seperti ini ya. Lain susu telur madu jahe. Bukan. STMJ itu. Itu minyak Mbak. Iya, Muka saya kan udah berminyak. ya. Gak apa-apa biar bisa bikin Ini gorengan. taruh aja kalau misalkan coba Bang merot sedikit. Nah, kan ini ketarik nih. Misalkan ini ketarik. Nah, ini tarik ke sini ke berlawanan. Jadi biar simetris. Ditarik. Mbak ntar dia kalau ditarik jadi sono yang menyon. Ya. Tapi enak loh. Nah, posisinya kayak gini ya.
Kalau misalkan merotnya ke Kalau arah lagi dipijit jangan suka kiri. makan permen, keluarin permennya itu. Enggak, emang begitu. Nah, nih mukanya sembuh tapi palanya yang miring. Rasanya enak gak Rispot? Enak banget. Rispot. Biasanya kan yang tadi tanda dan gejala kalau misalkan dia mengalami keparahan di bagian Mata. mata. Oke. Sampai mata tidak bisa menutup itu loh, Mbak. Iya. Iya kan? Itu Fori itu bener Ya, kemarin Fori gak begitu bisa tuh. nutup. Ini kita dibuka. Sekarang sih udah much better ya. Jauh Agak lebih sini dikit mau. baik. Muka, kenapa lu jadi punak? Mbak ini bisa dilakuin sendiri gak sih Mbak? Ini dilakukan kalau misalkan sendiri ya cuman hanya bagian sininya. Kalau di bagian dalam itu bahaya. Nah ini biasanya juga boleh dilakukan buat yang suka main handphone, anak-anak. Oh. Benar. Apalagi public figure yang banyak Ya, lightingnya, itu ya. bisa bikin pusing, ini juga bisa ya. Oh, berarti saya kalau main handphone harus deket Mbak. Logikanya nggak gitu, Rispo. Nggak gitu. Maksudnya kalau lu sering main handphone, lu bisa ngelakuin treatment ini sama si Mbak. Oh iya. Ngantuk yuk, ngantuk. Nah Mbak tadi kan Rispo tuh katanya salah bantal. Terus kalau salah bantal ngobatinnya gimana Mbak? Dengan stretching. Nah, itu tuh yang saya pengen sekarang saya bangun tidur, bangun-bangun udah tahu-tahu leher pada sakit gitu, Mbak. Ya orang lu tidurnya di kayu bukan di tempat tidur. Enggak. Feeling gua sih ya, nih kayaknya Rispo, kenapa kalau bangun tidur lehernya sering sakit? Dia tuh suka ini loh, tidur sambil jalan. Hah? Jadi tengah malam dia kebangun, tapi sambil tidur dia jalan ke rumah tetangga, Terus? ngambil barang dihantem, ngambil barang dihantem, jadi sakit. Maling jatuhnya dong dia. Dia nggak sadar. Aduh, wih. Nah itu diapain tuh Tar Mbak? dulu orang lagi berobat. Tangan Ah. beneran sakit ini. Jadi berarti sering sakit di bagian sini ya? Beneran, Mbak. Sakit Mana di apa leher? geli? Sakit apa geli? Nah itu dia. Nah, ini agak sedikit ada pemendek. Ya, udah mau Ya kemasukan nih. Jadi udah mau nyesel. habis aja. Saya padahal mau treatment di sini. loh. Bener-bener nih sakit banget. Ya. Ini kalau salah bantal harusnya disembuhinnya berapa kali Mbak? Kayak orang kesurupan malah. Cukup Cukup stretching apa? kayu. Cukup stretching. Ya. Malah geli, woi. Malah geli. Geli-geli apa aja geli. Sakit banget nih. Sakit. Wah, astagfirullahaladzim. Mukanya kayak bisel mau pecah ya, lihat tuh. Ya udah, nih Mbak Windy, aku juga sebenarnya ada masalah di sini. Aduh, enak banget itu kayaknya. Saya ada masalah di sini. Ya nih. dong Mbak, abis ini kita mau ngantri Iya, iya. Mbak. Kita mau treatment juga deh. Mau ngapain? Ngapain sih lo? Ngapain Ini orang mau ketemu ini mau. Udah selesai, mau break dulu. Oh, ya udah. Balik lagi. Bercanda pagi, selamat pagi. Mana Win? Gimana Wendy badannya? Harus Perlu dibongkar. di apa? Perlu dibongkar dipatahin di atau gimana? badannya. Perlu dibongkar maksudnya? Iya, harus direparasi. Emang kenapa sih Pak Wendy? Emang kenapa sih yang lu rasain Wen? Aduh, sakit, Bre. Pak, Pak Wendy gara-gara apa itu sakit? Gara-gara ini belajar golf ceritanya gitu. soal lo main golf, Mengapa sih yuk? stick sama golf lu tinggian sticknya daripada lu. Orang coba. Masa megang stick gitu? Makanya posisinya lu jangan Kelempar orangnya. Iya, maaf dah, maaf. Iya. Tapi ini juga ternyata efek dari asam lambung ya, Windy ya? Iya, Wah, ternyata Bang bahaya Wendy punya asam lambung tapi nggak punya head tension ya. Jadi pikirannya Saya juga ada nih asam lambung nih. Ntar dulu, gua dulu selesaiin. Apa pikirannya? Aduh. Nggak ada. Pikirannya los. Jadi Sebentar, memang ini maksudnya gimana nih? Jadi Bang Wendy punya tadi keluhan, satu asam lambung sering naik, otomatis ngunci di bagian tulang belakang. Makanya agak sedikit nyangkut di tulang belikat. Iya bagian betul, sini. betul.
makanya agak sedikit sesek, jantung berdebar itu bukan berarti karena jantung ya. Bukan karena jantung koroner atau yang sekarang kan banyak artis-artis muda banyak yang meninggal gara-gara serangan jantung. Itu salah satunya juga kita harus aware sama badan kita sendiri. Lagian Pak Wendy kalau asam lambung tuh suka naik ke kuping asam lambungnya, saking naik. Itu namanya asam kuping. Oke lah kalau gitu. Siap. Wendy, Rispo, terima kasih banyak. Aduh, ya, lu mau buat ngapain lo? podcast ini. Terima kasih banyak Ya, juga untuk Mbak Windy Maya. Betul, ya buat kalian semua pemirsa di rumah yang mau usaha atau misalnya barang-barang yang direview Ya. bisa langsung saja kirim ke kita atau bisa follow Instagram kita di @bercandapagi_107 ya. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Windy, terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Sehat-sehat semua di rumah. Sampai ketemu lagi besok ya. Di Bercanda Pagi jam 9 pagi hanya di Radio. Sampai ketemu besok.